merupakan negara agraris di mana hampir seluruh penduduknya bekerja sebagai petani dan juga bergantung pada hasil pertanian. Namun sayangnya, sebagian besar mereka masih menghadapi beberapa masalah. Yang pertama merupakan permasalahan pendistribusian barang. Seperti halnya yang disampaikan oleh petani cabai merah di Kabupaten Deli, mereka melaporkan penurunan harga jual cabai merah menurun drastis akibat suplai yang melimpah di hanya satu tempat saja. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan hasil survei melalui Google Form dan juga observasi yang dilakukan pada bulan Januari di daerah Bandungan, masyarakat sekitar di sana tuh mengeluhkan bahwasanya mereka kurang mempunyai tempat penyimpanan yang memadai. Mayoritas pedagang di sana ketika terdapat beberapa hasil panen yang belum terjual dan sudah menunjukkan pukul 3 sore, mereka akan menjual dengan harga sangat rendah dan cenderung tidak mendapatkan laba. Mereka akan menggunakan hasil panen tersebut untuk dikonsumsi pribadi, bahkan untuk pakan ternak mereka. Hal tersebut mereka lakukan karena mereka tidak mempunyai tempat yang memadai. Mereka hanya menyimpan hasil panennya di rumah mereka sendiri, yang mana sangat sempit dan juga tidak mempunyai ventilasi udara yang cukup dan lain sebagainya. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami menawarkan solusi yaitu gudang penyimpanan yang berbasis teknologi. Gudang ini nantinya untuk menyimpan hasil panen para petani sehingga tetap terjaga kualitasnya sebelum didistribusikan. Selain itu, bisnis startup ini juga akan berperan sebagai perantara yang menghubungkan petani dengan bisnis lain dengan model bisnis B2B atau juga dapat berupa B2C, yaitu bisnis to customer, dengan menawarkan harga terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya kami di sini sebagai perantara, diharapkan dapat memperluas jaringan distribusi para petani, sehingga suplai para petani tidak hanya ke satu daerah saja. Kedua solusi tersebut akan kami kolaborasikan ke dalam satu aplikasi bernama Komunitani. Dan berikut merupakan detail dari fitur Komunitani tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep TAM, SAM, dan SOM serta bagaimana perhitungannya dalam bisnis gudang penyimpanan yang kita rancang. Yuk kita mulai. TAM menghitung jumlah keseluruhan pelanggan potensial. Dalam kasus ini kita melihat jumlah RTUEP, rumah tangga usaha pertanian di Jawa Tengah, yaitu 4.218.349 rumah tangga. Artinya ada lebih dari 18.000 yang bisa menjadi pelanggan potensial jika kita bisa menjangkau seluruh pasar ini. Namun, tidak semua petani akan menjadi target utama kita. Kita fokus pada petani milenial yang berusia 19 sampai 39 tahun yang diperkirakan 14,86% dari total petani. Selanjutnya, dari angka ini kita asumsikan 50% petani milenial tertarik menggunakan layanan gudang dan platform digital, sehingga SAM sama dengan 50% dikali 125.161 yang berjumlah 62.580 petani. Jadi, jumlah petani yang secara realistis bisa kita jangkau adalah sekitar 62.000 petani. SOM adalah target pelanggan yang ingin kita capai dalam 3 tahun pertama dengan pertumbuhan bertahap dalam 6 sesi. Jadi, dalam 3 tahun pertama, total petani yang kita targetkan adalah 62.580 petani yang bertumbuh secara bertahap. Kita asumsikan setiap petani mengeluarkan 100.000 per bulan untuk layanan gudang dan distribusi. Dalam 3 tahun, setiap petani mengeluarkan biaya dengan perhitungan 100.000 dikali 36 sama dengan 3.600.000. Maka, potensi pendapatan dari masing-masing pasar adalah TAM 843.670 dikali 3.600 yang berjumlah 3,03 triliun. Lalu SAM 62.580 dikali 3.600 yang berjumlah 225,2 miliar. SOM dalam 3 tahun dihitung berdasarkan studi pertumbuhan bertahap, sehingga total SOM dalam 3 tahun 225,28 miliar.
Dalam komunitas tani, sumber pendapatan yang diperoleh ID startup kami yaitu dapat melalui biaya penyimpanan storage fee. Sumber pendapatan utama adalah biaya yang dibebankan kepada petani atau pengusaha tani untuk menyimpan hasil tani mereka di gudang. Biaya ini bisa bersifat harian, mingguan, atau bulanan, tergantung pada durasi penyimpanan. Nah, model ini seringkali fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, distribusi dan logistik. Menyediakan layanan distribusi untuk mengantar hasil tani ke pasar atau pengecer dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Kita dapat mengambil komisi dari setiap transaksi distribusi yang kita jalankan. Dengan investasi sebesar 3,22 miliar, kami akan membangun ekosistem rantai pasok petani yang lebih efisien. Dana ini akan kami gunakan untuk menyempurnakan fasilitas gudang mitra, mengembangkan sistem penjemputan hasil panen, dan membangun platform digital yang menghubungkan petani dengan pasar yang lebih luas. Dalam waktu dekat, kami akan menjalin kemitraan dengan gudang, onboarding petani, dan menggandeng mitra B2B untuk memastikan keberlanjutan bisnis ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi bagian dari revolusi rantai pasok pertanian di Indonesia. Mari bersama-sama mendukung komunitani dan menciptakan sistem distribusi yang lebih adil. Saya Rahmadani Zahra. Saya Yusuf Pramana. Saya Wilan Ramadan. Saya Rahans Garuda. Digitalization is better. Let's start with komunitani.